Perkenalkan, kami dari kelompok 11 IFC Sore yang beranggotakan saya Azura, Vivian, dan Novika. Kami memilih prosesor kelima, yaitu prosesor AMD Ryzen 9 9955HX 3D. Oke, pertama kita harus tahu dulu nih gimana sih arsitektur dari prosesor AMD Ryzen 9 9955HX 3D ini. Jadi prosesor ini merupakan salah satu prosesor yang diproduksi oleh prosesor AMD. Prosesor ini diperkenalkan pada 6 Januari 2025 yang berfokus pada gaming. Nah, untuk huruf HX ini menunjukkan bahwa prosesor ini merupakan prosesor laptop dengan kinerja yang tinggi, yang menggunakan daya lebih besar dibandingkan dengan seri H biasanya. Nah, seri HX ini ternyata dipaksa bekerja supaya menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, laptop yang menggunakannya tetap akan terasa panas dan sangat boros baterai saat dipakai bekerja berat. Nah, prosesor ini menggunakan arsitektur Zen 5 range. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Zen 5 memiliki keunggulan pada kemampuan menjalankan instruksi serta pengolahan data yang lebih cepat. Prosesor ini memiliki ukuran sebesar 4 nanometer, yang membuat konsumsi daya menjadi lebih hemat dan panas yang dihasilkan juga lebih rendah. Pada prosesor ini terdapat 60 core dan 32 thread. Core ini sendiri dapat dikatakan sebagai jumlah otak yang dimiliki si prosesornya, sedangkan thread merupakan jalur kerja yang dimiliki setiap core. Karena setiap core dapat menangani 2 thread secara bersamaan, maka total thread yang dimiliki adalah 32 thread. Artinya, prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan secara bersamaan. Misalnya, saat kita sedang bermain game sambil buka Discord, browser, dan aplikasi lainnya. Selain itu, prosesor ini memiliki kecepatan dasar atau base clock-nya sekitar 2,5 GHz dan dapat meningkatkan kecepatan maksimal atau boost clock-nya hingga 5,4 GHz. Nah, yang membuat prosesor ini sangat bagus untuk gaming adalah teknologi AMD 3D V-Cache-nya. Teknologi ini adalah generasi kedua yang menambahkan lapisan cache L3 secara vertikal di atas chip, sehingga kapasitas cache menjadi jauh lebih besar dibandingkan prosesor biasanya. Untuk total kapasitas L3 cache pada prosesor ini mencapai 128 MB. Kapasitas cache yang besar ini dapat membuat data yang sering digunakan tetap berada di dalam prosesor, sehingga CPU tidak perlu terlalu sering mengambil data dari RAM. Selain L3 cache ini, prosesor ini juga memiliki cache yang terbagi menjadi dua. Pertama, instruksi cache yang memiliki kapasitas sebesar 32 KB per core, sedangkan 48 KB per core untuk data cache yang dimana memiliki total 80 KB per core. Jadi, prosesor ini memiliki total cache sebesar 1280 KB atau setara dengan 1,3 MB. Kemudian L2 cache-nya memiliki kapasitas sebesar 1 MB per core-nya dengan total cache sebesar 16 MB. Pada L1 dan L2 cache ini hanya melayani core dirinya sendiri. Nah, L1 dan L2 cache ini terletak di dalam inti CPU, berada paling dekat dengan unit eksekusi setiap core. Untuk konsumsi dayanya, prosesor ini memiliki thermal design power yaitu sebesar 55 Watt. Selanjutnya untuk slide 4 akan dilanjutkan oleh Vivian. Selanjutnya pada slide 4 akan dilanjutkan oleh saya. Di sini terdapat sebuah gambar yang berisi beberapa bagian chip dari prosesor ini, dan semuanya memiliki fungsinya tersendiri. Pada bagian pertama, sebelah kanan dan kiri terdapat dua buah CCD. CCD sendiri merupakan singkatan dari Core Complex Die, yang merupakan chip utama tempat seluruh inti prosesor atau core berada. Setiap CCD berisi 8 core, jadi totalnya terdapat 16 core, dan semuanya bertugas menjalankan instruksi secara mandiri. Selain itu juga, setiap core mendukung SMT. SMT sendiri merupakan singkatan dari Simultaneous Multithreading, merupakan teknologi yang memungkinkan sebuah inti atau core memproses beberapa tugas atau thread secara bersamaan. Itulah mengapa pada prosesor ini terdapat 32 thread. Selain itu, di dalam setiap core terdapat beberapa unit penting seperti control unit atau CU, arithmetic logic unit atau ALU, floating point unit atau FPU, register serta C1 dan L1 dan L2. Control unit berfungsi mengatur seluruh jalannya proses di dalam CPU.
Unit ini mengambil instruksi, menerjemah instruksi, kemudian mengatur kapan data harus dipindahkan dan kapan juga unit lain mulai bekerja. Selanjutnya ada ALU. ALU bertugas mengerjakan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Selain itu juga menjalankan operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan perbandingan data. Selain ALU, terdapat juga FPU yang digunakan ketika prosesor mengolah bagian desimal atau pecahan, misalnya pada aplikasi desain grafis, simulasi, maupun game yang membutuhkan perhitungan angka pecahan. Di dalam setiap core juga terdapat register, yaitu memori yang paling cepat pada prosesor. Register digunakan untuk menyimpan data sementara yang akan langsung diproses oleh ALU maupun FPU. Pada setiap core juga terdapat L1 chase dan L2 chase. Kedua chase ini bersifat eksklusif, artinya hanya dapat digunakan oleh core tersebut dan tidak akan dapat dibagikan kepada core lainnya. Selanjutnya, pada bagian tengah prosesor terdapat L3 chase. Berbeda dengan L1 dan L2, L3 chase bersifat share sehingga seluruh core dapat mengakses chase ini secara bersama-sama. Selanjutnya, di bagian bawah terdapat I/O die atau input-output die. I/O die merupakan chip yang bertugas mengatur seluruh komunikasi antara CPU dengan komponen di luar prosesor. Misalnya, ketika CPU ingin mengambil data dari RAM DDR5, mengirim data ke SSD atau Solid State Drive PCI Express, membaca data dari perangkat penyimpanan maupun komunikasi dengan perangkat lain. Seluruh proses tersebut akan melewati I/O die. Jadi dapat dikatakan bahwa I/O die merupakan gerbang utama lalu lintas data keluar dan masuknya prosesor. Di sekeliling CCD maupun I/O die juga terdapat kapasitor. Kapasitor ini berfungsi menyimpan dan menstabilkan arus listrik yang masuk ke prosesor. Kapasitor di dalam CCD bertugas menjaga sumber daya agar core dapat bekerja dengan stabil ketika menjalankan beban kerja yang tinggi. Sedangkan pada kapasitor yang berada di sekitar I/O die menjaga kestabilan daya pada jalur komunikasi data, terutama saat prosesor berkomunikasi dengan RAM maupun perangkat I/O lainnya. Selanjutnya di slide 5 saya akan menjelaskan bagian urutan hierarki. Dimulai dari register sebagai memori tercepat dengan kapasitas paling kecil. Kemudian L1 chase, L2 chase, L3 chase, RAM DDR5 hingga SSD atau Solid State Drive sebagai penyimpanan permanen. Semakin ke kanan, kapasitas memori akan semakin besar, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk akses juga semakin lambat. Oleh karena itu, prosesor selalu berusaha mengambil data dari memori yang paling dekat terlebih dahulu agar prosesnya menjadi lebih cepat. Kemudian di slide 6, pada slide 6 ini menjelaskan tentang bus system. Yang pertama, data bus. Data bus berfungsi sebagai jalur yang digunakan untuk memindahkan data antar prosesor, memori, maupun perangkat I/O. Misalnya, ketika prosesor mengambil data dari RAM, data tersebut akan dikirimkan melalui data bus. Begitu juga ketika prosesor menyimpan hasil perhitungan ke RAM. Proses tersebut juga melewati data bus. Pada prosesor ini, data bus memiliki lebar 64 bit. Artinya, dalam satu kali transfer data prosesor dapat memindahkan data sebanyak 64 bit atau 8 byte secara bersamaan. Semakin lebar data bus, maka akan semakin banyak data yang dapat dipindahkan dalam satu siklus kerja. Selanjutnya, ada address bus. Berbeda dengan data bus yang membawa isi data. Address bus membawa alamat lokasi data. Sebelum CPU mengambil data, CPU harus terlebih dahulu mengetahui lokasi data tersebut berada. Alamat inilah yang kemudian akan dikirim melalui address bus. Pada prosesor ini, address bus memiliki 48 bit physical address dan 48 bit virtual address. Dengan lebar alamat tersebut, prosesor akan mampu melakukan pengalamatan memori hingga sekitar 256 terabyte. Selanjutnya yang terakhir ada control bus. Control bus sendiri tidak membawa data maupun alamat, melainkan bertugas membawa berbagai signal kontrol yang mengatur seluruh proses komunikasi. Berbeda dengan databus dan address bus. Control bus tidak mempunyai ukuran tetap karena jumlah jalurnya bergantung pada banyaknya signal kontrol yang digunakan oleh prosesor. Selanjutnya pada slide 7 akan dilanjutkan oleh Novika. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan jalur bus. Jalur bus terdiri atas dua, yaitu jalur internal dan jalur eksternal. Pada jalur internal, prosesor ini menggunakan teknologi AMD Infinite Fabric. Infinite Fabric merupakan teknologi berkecepatan tinggi yang menghubungkan seluruh bagian di bagian prosesor. Komponen yang dihubungkan antara lain core, cache, CCD, I/O die, memory controller, hingga jalur PCI Express.
Karena seluruh komponen tersebut saling bertukar data setiap saat, dibutuhkanlah jalur komunikasi yang sangat cepat agar tidak terjadi hambatan. Selanjutnya yaitu cara kerja pada AMD Infinite Fabric. AMD Infinite Fabric ini terbagi atas 3 tingkatan, yaitu yang pertama CCX Core Complex, yang kedua CCD Core Complex Die, dan yang terakhir yaitu Multi CCD. Satu CCX berisi 8 core. Di dalam CCX, masing-masing core dapat berkomunikasi dengan register L1 cache dan L2 cache miliknya sendiri. Komunikasi ini berlangsung sangat cepat karena seluruh komponen berada sangat dekat dengan inti prosesor. Kemudian, CCD atau Core Complex Die. Satu CCD terdiri atas satu CCX beserta L3 cache. Pada tahap ini, seluruh core yang berada di dalam CCD dapat mengakses L3 cache secara bersama-sama. Hal ini membuat pertukaran data antar core menjadi lebih efisien tanpa harus mengambil data dari RAM. Dan yang terakhir yaitu multi-CCD. Pada prosesor ini memiliki 2 buah CCD, masing-masing berisi 8 core. Infinite Fabric menghubungkan kedua CCD tersebut sehingga seluruh 16 core tetap dapat bertukar data. Selain itu, Infinite Fabric juga menghubungkan kedua CCD dengan I/O die. Sehingga ketika prosesor membutuhkan data dari RAM ataupun perangkat lain, prosesor tersebut dapat berlangsung dengan cepat. Yang kedua, jalur eksternal. Pada prosesor ini terdapat 2 jalur utama, yaitu DDR5 Memory Bus dan PCI Express. DDR5 Memory Bus ini digunakan sebagai jalur komunikasi antar prosesor dengan RAM DDR5. Prosesor ini mendukung RAM DDR5 dengan kecepatan hingga 560 megatransfer per second dan menggunakan konfigurasi dual channel. Dual channel berarti prosesor dapat menggunakan 2 jalur memori secara bersamaan. Dengan 2 jalur tersebut, proses pengiriman data dari RAM ke prosesor menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan 1 jalur saja. Kemudian, yang kedua itu PCI Express atau PCI Express 5.0. PCI Express 5.0 ini memiliki kecepatan transfer hingga 32 GB transfer per second per lane, atau bandwidth sekitar 128 GB per second pada konfigurasi X16. Kecepatan ini 2 kali lebih tinggi dibandingkan PCI Express 4.0. Karena bandwidth yang sangat besar, perangkat seperti SSD atau Solid State Drive, PCI Express 5.0 mampu membaca dan menulis data jauh lebih cepat. Namun, SSD PCI Express 5.0 juga memiliki kekurangan, yaitu menghasilkan panas yang lebih tinggi dan membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan SSD PCI Express 4.0. Oke, selanjutnya mengenai pipeline hazard. Pada saat prosesor menjalankan instruksi, tentu terkadang dapat terjadi pipeline hazard. Pipeline hazard adalah kondisi yang menyebabkan aliran instruksi mengalami hambatan karena ketika 2 atau lebih instruksi memerlukan sumber daya perangkat keras yang sama pada waktu yang bersamaan. Mereka akan saling menunggu satu sama lain. Pipeline hazard pada prosesor ini dibagi menjadi 2, yaitu data hazard dan control hazard. Hazard terjadi ketika sebuah instruksi membutuhkan hasil dari instruksi sebelumnya, tetapi hasil tersebut belum selesai diproses. Agar tidak menunggu terlalu lama, prosesor ini menggunakan teknik forwarding, yaitu mengirim hasil langsung dari tahap execute dan atau memori akses ke instruksi berikutnya tanpa harus menunggu proses write back. Dan yang kedua yaitu control hazard. Kondisi ini terjadi ketika prosesor menemukan instruksi percabangan, sehingga belum mengetahui jalur mana yang akan dijalankan. Untuk mengatasinya, prosesor ini menggunakan branch prediction, yaitu memprediksi jalur yang kemungkinan besar akan dipilih. Jika prediksi benar, pipeline tetap berjalan lancar, namun jika prediksi salah, instruksi yang sudah diambil akan dibatalkan dan prosesor mengambil instruksi dari jalur yang benar. Oke, pada saat selanjutnya akan dijelaskan oleh Jura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur terjadinya hazard melalui gambar ini. Awalnya, instruksi masuk ke tahap instruction fetch, lalu instruction decode. Pada tahap decode inilah, hazard detection unit mulai memeriksa apakah instruksi yang baru membutuhkan data dari instruksi sebelumnya. Jika ternyata instruksi berikutnya membutuhkan data yang belum selesai diproses, maka terjadilah data hazard. Selanjutnya, prosesor akan melihat apakah data tersebut sebenarnya sudah selesai dihitung di tahap execute atau memory access, meskipun belum masuk ke register.
Jika sudah tersedia, maka forwarding unit langsung mengirim hasil dari tahap execute atau memory access menuju ALU tanpa menunggu proses write back-nya. Inilah yang disebut forwarding, sehingga platform tetap berjalan tanpa berhenti. Nah, namun jika data memang belum tersedia, misalnya masih proses membaca dari memori, maka hazard detection unit akan menghentikan sementara pipeline atau pipeline stall-nya selama satu atau beberapa siklus clock sampai datanya siap digunakan. Jika data sudah tersedia, pipeline kembali berjalan normal hingga tahap write back, yaitu hasil akhirnya akan ditulis kembali ke register. Selanjutnya, kita pasti ingin tahu gimana sih cara kerjanya si prosesor itu. Misalnya, user ingin memainkan game Valorant. Nah, saat user menekan tombol play, sebenarnya game tersebut belum langsung dijalankan oleh si prosesor. Perintah tersebut terlebih dahulu diterima oleh sistem operasi. Sistem operasi kemudian memeriksa program yang akan dijalankan. Selanjutnya, sistem operasi menerjemahkan permintaan si user menjadi sekumpulan instruksi mesin yang dapat dipahami oleh si prosesor. Instruksi inilah yang nantinya dikirimkan ke CPU. Setelah instruksi diterima CPU, prosesor mulai bekerja menggunakan pipeline agar prosesor dapat dilakukan secara bertahap dan efisien. Kemudian kita masuk ke tahap instruction fetch, yaitu mengambil instruksi. CPU akan mencari instruksi game yang akan dijalankan. Pertama, CPU akan mengecek L1 instruction catch, karena catch ini merupakan catch yang tercepat. Jika instruksi ada di sana, maka CPU langsung mengambilnya. Namun, apabila instruksinya tidak ditemukan atau terjadi catch miss, CPU akan melanjutkan pencarian ke L2 catch. Apabila masih belum ditemukan, CPU akan mencari ke L3 catch. Kalau instruksi tetap tidak ditemukan, maka CPU akan meminta instruksi tersebut dari RAM DDR5 melalui memory controller yang berada pada I/O die. Setelah instruksi berhasil diperoleh, CPU akan masuk ke tahap instruction decode. Pada tahap ini, CPU menerjemahkan instruksi mesin menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh seluruh unit yang ada di dalam prosesor. Selain menerjemahkan instruksi, CPU juga menentukan operasi apa yang akan dilakukan. Misalnya, apakah instruksi tersebut berupa perhitungan matematik, pengambilan data karakter, atau instruksi lainnya. Setelah mengetahui data yang dibutuhkan, CPU masuk ke tahap operand fetch, yaitu mencari data. Sebagai contoh nih, ketika karakter dalam game bergerak, CPU membutuhkan data mengenai posisi si karakternya kan, senjata yang digunakan, kondisi musuh, hingga informasi peta si gamenya. Semua data tersebut akan dicari melalui hierarki memori. Bila data ditemukan atau catch hit, CPU akan mengecek register terlebih dahulu. Apabila data sudah berada di register, CPU langsung menggunakannya, karena register merupakan memori tercepat di dalam prosesor. Jika data belum ada di register, CPU akan mengecek L1 catch-nya. Apabila ditemukan pada L1 catch, data langsung dipindahkan ke register. Begitu juga apabila dapat ditemukan pada L2 catch maupun L3 catch. Data akan disalin terlebih dahulu ke register. Setelah seluruh data tersedia di register, CPU masuk ke tahap execute. Pada tahap ini, instruksi benar-benar dijalankan. Apabila instruksi berupa operasi arithmetic maupun logika, proses dilakukan oleh Arithmetic Logic Unit atau ALU. Sedangkan apabila instruksi melibatkan bilangan pecahan seperti perhitungan koordinat, objek 3 dimensi dalam game, maka prosesor akan ditangani oleh Floating Point Unit atau FPU. Tahap ini merupakan inti dari seluruh proses karena pada tahap inilah hasil perhitungan dihasilkan. Setelah proses eksekusi selesai, CPU akan melakukan write back. Hasil perhitungan ditulis kembali ke register. Apabila hasil tersebut masih diperlukan, CPU akan menyimpannya ke cache ataupun RAM, sehingga dapat digunakan kembali oleh instruksi berikutnya. Setelah seluruh tahapan selesai, hasil pemrosesan dikirim kembali ke sistem operasi.
Sistem operasi ini kemudian menampilkan hasil tersebut kepada si user. Jadi nanti akan muncul sesuai permintaan si usernya. Misalnya dia pengen karakternya bergerak, musuhnya yang muncul, atau lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada slide 11 ini adalah set instruksi. Di dalam prosesor ini memiliki beberapa set instruksi. Pertama ada x8664 yang merupakan pengembangan dari arsitektur x86 menjadi 64 bit. Set instruksi ini memiliki keunggulan untuk mengolah data berukuran 64 bit menggunakan register yang lebih besar, serta memiliki ruang memori lebih besar dibandingkan dengan arsitektur 32 bit. Selain itu, proses ini juga dapat menghitung aplikasi yang memiliki ukuran sebesar 32 bit, sehingga perangkat lunak yang lama masih dapat dijalankan tanpa memerlukan perubahan pada sistem operasi maupun perangkat kerasnya. Selanjutnya ada MMX atau Multimedia Extension yang digunakan untuk mempercepat pemrosesan data seperti gambar, audio, dan video. Ketiga ada SSI. Pada prosesor ini terdapat beberapa SSI. Pertama, ada Streaming SIMD Extension. Dua, ada Streaming SIMD Extension 3. Ada Triple SSI3. Ada Streaming SIMD 4.1, ada Streaming SIMD Extension 4.2, dan ada Streaming SIMD Extension 4A yang digunakan untuk memproses beberapa data sekaligus. Selanjutnya ada AVX atau Advanced Vector Extension. Nah, pada prosesor ini terdapat beberapa AVX, ada AVX2 dan ada AVX512. AVX ini berguna untuk menyediakan register vektor yang lebih besar, sehingga mampu mengolah data dalam jumlah besar secara bersamaan. Selanjutnya ada Fused Multiply Add-3 yang berfungsi menjalankan operasi perkalian dan penjumlahan yang dilakukan dalam satu instruksi. Selanjutnya ada AES atau Advanced Encryption Standard New Instruction yang berfungsi untuk melindungi informasi privasi. Selanjutnya ada Secure Hash Algorithm yang digunakan untuk mempercepat proses perhitungan fungsi hash. Nah, fungsi hash itu adalah mengubah data dengan panjang variabel menjadi string unik dengan panjang yang tetap menggunakan fungsi matematika. Terakhir, ada AMD Virtualization yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sumber daya virtualisasi dengan lebih baik, seperti Windows maupun Linux dengan lebih cepat. Nah, terakhir, Nafika akan memberikan kesimpulan dari presentasi ini. Kesimpulan yang kami dapatkan dari prosesor ini adalah prosesor AMD Ryzen 9 9955 HX3D merupakan prosesor arsitektur Gen 5 yang dirancang untuk gaming dan pekerjaan berat seperti editing. Di dalam prosesor, jalur internalnya menggunakan AMD Infinity Fabric, sedangkan jalur eksternal menggunakan DDR5 Memory Bus dan PCI Express 5.0. Selain itu, prosesor ini juga memiliki set instruksi seperti X8664, Multimedia Extension, Streaming SIMD Extension, Advanced Vector Extension 2 dan 512, Fused Multiply Add-3, Secure Hash Algorithm, dan AMD Virtualization sehingga mampu mempercepat berbagai jenis instruksi. Oke, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.